%71% permukaan bumi tertutup oleh air. 97,5%-nya adalah air asin yang ada di laut. Sisanya 2,5% merupakan air tawar. Sebagian besar air tawar yang ada tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh atau tidak terjangkau, seperti salju, es di kutub, atau air di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar yang dapat digunakan manusia. Air tersebut tersedia di danau, sungai, dan air tanah. Mengapa jumlah air di bumi tidak habis-habis walau terus-menerus digunakan? Kok bisa ya? Ya, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Apakah itu siklus air? Hari ini kita akan mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh, hebat, dan kreatif? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajarnya. Sebelum memulai belajar hari ini, ayo kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar kita hari ini menjadi lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Lalu, indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan tentang kegunaan air. Dan yang kedua adalah menjelaskan tahapan siklus air dengan benar. Air merupakan salah satu unsur lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, dan manusia membutuhkan air untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya pertanian, industri, pembangkit listrik, dan kebutuhan rumah tangga, seperti mandi, mencuci, memasak, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Bagaimanakah air selalu tersedia di bumi untuk makhluk hidup? Air selalu tersedia karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan perputaran atau sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi dengan bantuan energi matahari. Terdapat beberapa proses yang terjadi dalam siklus air, yaitu proses penguapan atau evaporasi, pengembunan atau kondensasi, presipitasi, dan peresapan atau infiltrasi. Air dari permukaan laut, sungai, dan danau akan menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan akan mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi akan naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik air dan membentuk awan karena mengalami pengembunan. Proses ini disebut dengan kondensasi.
Titik-titik air di awan menjadi semakin berat dan akan turun menjadi air hujan. Air hujan akan turun ke bumi, baik di daratan maupun di lautan. Air hujan yang turun tersebut akan jatuh ke tanah dan meresap menjadi air tanah. Proses ini disebut dengan peresapan atau infiltrasi. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun yang disebut dengan proses transpirasi. Sementara itu, air hujan yang tidak terserap akan dialirkan ke danau atau sungai dan bermuara di laut. Air di danau, sungai, dan laut akan kembali mengalami penguapan dan siklus air pun kembali. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan sebagai manusia, kita seharusnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyediakan air untuk kehidupan di bumi. Dan sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini, ayo sama-sama kita membaca hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya, Bu Guru ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.